Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang menyimak kisah ini malam hari dalam keadaan sehat, hati tenang, dan rezekinya cukup hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Dukungan kecilmu berarti banyak untuk terus menghadirkan cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan kita. Malam di kampung kecil itu sebenarnya tak pernah benar-benar sepi. Setelah maghrib, suara setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik dari balik pohon bambu di tepi sawah, Pak Arman sudah duduk di bangku kayu depan rumahnya. Tangannya memegang gelas enamel berisi kopi hitam yang masih mengepul. Dari dapur terdengar suara istrinya, Bu Sari, menanak nasi sambil sesekali memanggil anak mereka, Raka, yang sulit bangun untuk berangkat sekolah. Gang tempat mereka tinggal tidak pernah benar-benar ramai, tapi juga tidak pernah sepenuhnya sunyi. Selepas subuh, satu persatu pintu rumah terbuka. Ada yang menyapu halaman, ada yang menjemur pakaian, ada pula yang bergegas ke pasar membawa keranjang belanja. Udara pagi terasa lembab dan bersih, bercampur aroma tanah dan daun pisang yang basah oleh embun. Di ujung gang itulah berdiri bengkel kecil milik Pak Arman. Bangunannya menyatu dengan rumah, hanya dipisahkan dinding papan yang sudah mulai kusam. Papan nama bertuliskan Bengkel Sepeda Jaya Lancar, tergantung sedikit miring. Catnya memudar dimakan panas dan hujan. Meski begitu, Pak Arman tak pernah berniat menggantinya. Katanya, selama hurufnya masih bisa dibaca, itu sudah cukup. Rutinitasnya sederhana. Setelah menghabiskan kopi, ia membuka pintu seng bengkel yang berderit pelan. Ia menyapu lantai semen, menata kembali kunci-kunci pas yang tergantung rapi di dinding, lalu memeriksa pompa angin. Semua dilakukan dengan tenang, seperti orang yang tahu benar tempatnya di dunia. Pelanggan pertama biasanya anak-anak sekolah. Mereka datang dengan sepeda yang rantainya lepas atau ban yang kempis. Pak Arman selalu melayani sambil tersenyum. Ia hafal hampir semua nama anak di kampung itu. Pelan-pelan kalau ngerem, jangan direm mendadak, nasihatnya suatu pagi pada seorang bocah yang baru saja mengganti kampas rem. Anak itu mengangguk sambil tertawa kecil, lalu mengayuh sepedanya menjauh. Menjelang siang, bapak-bapak yang pulang dari sawah kadang mampir untuk sekadar mengisi angin atau memperbaiki pedal. Mereka duduk di bangku panjang depan bengkel, mengobrol soal harga pupuk atau kabar dari kecamatan. Pak Arman jarang ikut banyak bicara. Ia lebih sering mendengarkan, sesekali tersenyum atau menimpali seperlunya. Hidupnya berjalan begitu saja, seperti roda yang terus berputar tanpa perlu dipaksa. Namun beberapa bulan terakhir, ada yang terasa berbeda. Bengkel mulai lebih sering sepi. Anak-anak sekolah kini banyak yang diantar motor. Beberapa bahkan sudah punya sepeda baru yang jarang rusak. Di kecamatan, kabarnya ada toko sepeda besar yang juga membuka servis modern dengan peralatan canggih. Suatu siang, Pak Arman duduk sendirian di bangku bengkel. Matahari tepat di atas kepala, tapi tak ada satupun pelanggan datang. Ia memandangi jalan gang yang lenggang. Seekor ayam melintas pelan, diikuti anak kecil yang mengejarnya sambil tertawa. Dari dalam rumah, Bu Sari keluar membawa segelas teh hangat. "Sepi ya, Pak?" tanyanya pelan. Pak Arman tersenyum kecil. Namanya juga usaha, kadang ramai kadang sepi. Bu Sari duduk di sampingnya. Wajahnya lembut, tapi garis lelah tak bisa disembunyikan. "Kemarin Ibu Koperasi datang lagi, katanya cicilan bulan ini jangan sampai telat." Pak Arman mengangguk. Ia tidak kaget, tagihan listrik, uang sekolah Raka, dan sisa utang untuk beli kompresor bekas masih menggantung. Ia menghitung dalam kepala, mencoba mencocokkan dengan uang di laci kecil tempatnya menyimpan hasil bengkel. "Insya Allah ada jalan," ucapnya, lebih seperti menenangkan diri sendiri. Sore itu, Raka pulang sekolah dengan wajah cerah. Ia bercerita tentang rencana lomba sepeda hias minggu depan. Katanya ia ingin sepedanya dipasangi lampu warna-warni agar terlihat paling bagus saat pawai malam. Pak Arman mendengarkan dengan hati yang hangat. "Nanti ayah pikirkan ya." Ia tahu uang untuk membeli lampu kecil itu bukan prioritas, tapi melihat mata anaknya berbinar, ia tak tega menolak. Menjelang maghrib, suasana kampung berubah pelan. Anak-anak dipanggil masuk rumah. Suara azan berkumandang dari musola kecil di ujung jalan. Pak Arman menutup bengkel lebih awal hari itu. Ia berjalan bersama Raka ke musola. Beberapa minggu setelah itu, kesibukan di bengkel tidak juga kembali seperti dulu. Pagi tetap datang dengan cara yang sama. Embun di daun, suara ayam berkokok, dan kopi hitam di tangan Pak Arman. Tetapi pelanggan tidak lagi serutin biasanya. Hari Senin yang biasanya ramai anak sekolah, kini hanya 1-2 yang mampir. Itu pun sekadar menambah angin. Raka pernah bertanya polos, "Ayah, sekarang nggak seramai dulu ya?"
Pak Arman hanya tersenyum. Namanya juga usaha, nak. Kadang ramai, kadang istirahat. Padahal dalam hati, ia mulai menghitung-hitung lebih sering daripada biasanya. Laci kecil tempat ia menyimpan uang hasil bengkel kini jarang terisi tebal. Setiap malam, setelah Bu Sari dan Raka tidur, ia duduk sendiri di ruang tengah dengan buku catatan sederhana. Ia menuliskan pemasukan hari itu, lalu menguranginya dengan kebutuhan yang sudah menunggu. Tagihan listrik, uang SPP, cicilan koperasi, belanja bulanan. Angka-angka itu tidak pernah benar-benar besar, tapi jika dijumlahkan, terasa menekan. Suatu sore, seorang ibu dari koperasi datang. Ia duduk di bangku depan bengkel sambil membuka map plastik. Pak Arman, ini tinggal 2 hari lagi jatuh tempo. Kemarin sudah lewat 1 minggu, kami masih maklum. Tapi bulan ini jangan sampai telat lagi ya. Nada bicaranya tidak keras, tapi cukup membuat dada Pak Arman terasa sesak. Iya Bu, insya Allah saya usahakan. Setelah ibu itu pergi, ia duduk cukup lama memandangi jalan. Sinar matahari sore memantul di aspal gang yang mulai retak-retak. Beberapa anak kecil lewat sambil mendorong sepeda baru yang mengilap. Sepeda baru. Ia tahu betul, sepeda-sepeda itu dibeli di toko besar di kecamatan. Toko yang punya etalase kaca, lampu terang, dan promo diskon servis gratis. Beberapa pelanggannya yang dulu setia, kini lebih memilih ke sana. Malam harinya, Bu Sari kembali membuka pembicaraan yang sudah beberapa kali tertunda. Pak, mungkin sementara ayah bisa cari tambahan kerjaan lain. Bangunan, atau ikut bantu panen di sawah Pak Lurah. Pak Arman terdiam. Ia tidak marah, hanya diam. Bengkel itu bukan sekadar tempat mencari uang. Itu adalah sisa harga diri yang ia miliki sejak pabrik tempatnya dulu bekerja tutup 5 tahun lalu. Ia ingat betul bagaimana rasanya pulang membawa kabar bahwa ia di PHK. Tatapan tetangga, rasa tak enak di dada, dan malam-malam panjang tanpa kepastian. Bengkel ini ia bangun dari sisa pesangon, sedikit demi sedikit. Ia mengecat sendiri papan namanya. Ia memperbaiki meja kerjanya dengan kayu bekas peti, semua dengan tangan sendiri. Kalau sekarang ia meninggalkannya untuk kerja serabutan, entah mengapa rasanya seperti menyerah. Bengkel ini belum mati, Bu, ucapnya pelan. Cuma lagi sepi. Bu Sari tidak membantah. Ia tahu suaminya bukan orang keras kepala, hanya terlalu ingin bertahan. Beberapa hari kemudian, Pak Arman mulai membuka bengkel lebih pagi dan menutupnya lebih malam. Ia berharap dengan jam buka lebih panjang, pelanggan akan bertambah. Namun hingga azan Isya berkumandang, yang datang tetap bisa dihitung dengan jari. Suatu malam di pos ronda, obrolan para lelaki kampung terdengar lebih riuh dari biasanya. Pak Arman duduk di ujung bangku, memegang gelas kopi yang mulai dingin. Aku dengar bengkel di kampung sebelah sekarang gak pernah sepi, kata seseorang. Iya, padahal dulu biasa saja. Sekarang sampai malam pun masih ada yang servis. Katanya sih ada yang nolongin, celetuk yang lain sambil tertawa setengah berbisik. Beberapa orang ikut tertawa kecil, tapi ada nada berbeda di dalamnya, bukan benar-benar bercanda. Pak Arman tidak ikut tertawa, ia hanya mendengarkan. Nolongin gimana? Tanyanya pelan. Biasalah, cara orang-orang lama biar usaha lancar, tapi nggak semua berani. Obrolan itu segera berganti topik, tentang harga beras, tentang jalan kampung yang rusak. Tapi kata-kata tadi tertinggal di kepala Pak Arman. Cara orang-orang lama. Ia sebenarnya bukan orang yang mudah percaya hal-hal seperti itu. Sejak kecil ia diajarkan untuk bekerja keras dan berdoa. Namun ketika hidup terasa semakin sempit, pikiran manusia sering mencari celah harapan di tempat yang tak biasa. Malam itu, ketika pulang ke rumah, ia berdiri cukup lama di depan bengkel yang sudah gelap. Ia memandangi papan nama yang mulai lapuk. Angin malam berhembus pelan. Dari kejauhan terdengar suara anjing menggonggong sekali, lalu sunyi lagi. Ia masuk ke dalam, mengunci pintu, dan berbaring di samping Bu Sari yang sudah tertidur. Namun matanya sulit terpejam. Di kepalanya berputar pertanyaan-pertanyaan yang tak ingin ia akui. Bagaimana jika bengkel ini benar-benar tak mampu bertahan? Bagaimana jika suatu hari ia tak bisa membayar sekolah Raka? Bagaimana jika keluarganya harus pindah karena tak mampu bayar cicilan? Keesokan paginya, ia menemukan Raka duduk di lantai bengkel, memandangi sepeda kecilnya sendiri. Ya, kalau nanti aku besar, aku bisa bantu ayah di bengkel, kata Raka polos. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti beban dan harapan sekaligus. Pak Arman mengusap kepala anaknya. Kamu belajar yang rajin saja dulu. Namun di dalam hati, ia mulai merasa waktu tidak lagi berpihak padanya. Siang itu kembali sepi. Hanya suara kipas angin kecil yang berputar lambat dan gesekan dedaunan di luar. Pak Arman duduk sendiri, memandangi tangannya yang mulai kasar oleh oli dan karat. Tangannya masih kuat, tenaganya masih ada, niatnya masih baik.
tapi dunia di sekitarnya berubah lebih cepat dari yang ia duga. Menjelang sore, seorang lelaki tua yang jarang terlihat di kampung itu berhenti di depan bengkel. Sepedanya tua, rantainya berkarat, tapi rangkanya masih kokoh. "Masih buka?" tanya lelaki itu pelan. Pak Arman segera berdiri. "Masih, Pak. Silahkan." Lelaki itu tersenyum tipis, lalu duduk sambil mengamati bengkel dengan tatapan yang sulit ditebak. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Arman merasa seperti sedang diperhatikan bukan sebagai tukang bengkel, melainkan seseorang yang sedang berada di persimpangan. Sore itu, matahari tenggelam perlahan. Bayangan bengkel memanjang ke jalan. Pak Arman belum tahu, percakapan kecil yang akan terjadi setelahnya akan membuka pintu pada sesuatu yang sebelumnya hanya dianggap gurauan di pos ronda. Sesuatu yang berawal dari cicilan dan harga diri. Lelaki tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Karta. Wajahnya biasa saja, seperti kebanyakan orang kampung yang sudah lama hidup dengan matahari dan angin. Namun tatapannya tenang, terlalu tenang untuk orang yang baru pertama kali datang. Sepedanya memang butuh perbaikan. Rantainya aus, gir belakang sudah miring, dan remnya nyaris tidak pakem. Pak Arman bekerja seperti biasa, tangannya cekatan. Sesekali menyeka keringat dengan punggung tangan. Pak Karta memperhatikan setiap gerakan. "Sudah lama buka bengkel di sini?" tanyanya. "Sudah hampir 5 tahun, Pak." "Ramai?" Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat tangan Pak Arman sedikit terhenti. "Ya, kadang ramai, kadang sepi." Pak Karta tersenyum tipis. "Rezeki memang begitu, kadang perlu dipanggil." Pak Arman tidak langsung menanggapi. Ia mengira itu hanya kalimat biasa. Namun setelah sepeda selesai diperbaiki dan dibayar tanpa menawar, Pak Karta tidak langsung pergi. Ia justru berdiri di depan bengkel, memandang papan nama yang mulai pudar. "Dulu, di kampung sebelah, ada bengkel kecil juga seperti ini," ucapnya pelan. "Sepi. Lalu tiba-tiba ramai. Sampai malam pun orang antre." Pak Arman menatapnya sekilas. "Bagus berarti, Pak." "Bagus. Kalau kuat menanggungnya." Kalimat itu menggantung di udara. Sore itu Pak Karta pamit, tapi sebelum pergi ia berkata, "Kalau suatu malam Mas Arman ingin usaha ini benar-benar hidup, datang saja ke makam tua dekat pohon asem di pinggir sawah. Malam Jumat Kliwon." Pak Arman tercekat. "Makam siapa, Pak?" "Makam orang lama, orang yang tahu cara menjaga rezeki." Lalu lelaki tua itu pergi begitu saja, mendorong sepedanya perlahan sampai hilang di tikungan gang. Sejak pertemuan itu, pikiran Pak Arman tidak lagi tenang. Ia mencoba menganggapnya angin lalu. Namun setiap kali bengkel sepi, kata-kata rezeki perlu dipanggil kembali terngiang. Malam-malam terasa lebih panjang. Saat menghitung uang di laci, jumlahnya sering tak cukup untuk membuatnya bernapas lega. Bu Sari mulai lebih sering diam jika membahas keuangan. Bukan marah, hanya lelah. Suatu malam, ketika listrik kampung sempat padam, rumah mereka diterangi lampu minyak kecil. Raka sudah tertidur. Bu Sari duduk menjahit kancing baju yang lepas. "Pak," ucapnya pelan, "kalau memang harus cari jalan lain, jangan gengsi." Pak Arman tahu istrinya tidak sedang menyuruhnya melakukan hal aneh. Ia hanya ingin suaminya tidak terlalu keras pada diri sendiri. Namun justru karena itulah ia merasa makin terdesak. Malam Jumat Kliwon akhirnya datang. Sejak sore, perasaan Pak Arman tidak enak. Langit terlihat lebih redup dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah dan daun kering. Selepas Isya, ia masih duduk di ruang tengah. Bu Sari mengira ia hanya lelah. "Tidur saja, Pak. Besok buka bengkel lebih pagi kan?" Pak Arman mengangguk, tapi tidak beranjak. Ketika jarum jam mendekati pukul 11 malam, ia bangkit perlahan. "Aku keluar sebentar, Bu. Mau ke pos ronda." Bu Sari tidak curiga. Ia hanya mengingatkan agar tidak pulang terlalu larut. Langkah Pak Arman terasa berat saat melewati gang yang sudah sunyi. Lampu-lampu rumah sebagian sudah padam. Hanya terdengar suara jangkrik dan gemerisik daun. Ia melewati pos ronda tanpa berhenti. Jalan setapak menuju sawah lebih gelap. Cahaya bulan tertutup awan tipis. Pohon asem tua berdiri tak jauh dari pematang. Bayangannya menjulur panjang ke tanah. Makam itu memang ada. Kecil, dengan batu nisan sederhana yang mulai miring. Tidak ada lampu, hanya sinar bulan yang samar. Pak Arman berdiri beberapa langkah dari situ. Dadanya berdebar. Ia bukan orang yang terbiasa melakukan hal seperti ini. "Aku cuma ingin usaha ini hidup," gumamnya hampir tak terdengar. Angin bertiup lebih kencang sesaat,
membuat daun asem berdesir panjang. Ia teringat pesan Pak Karta, datang sendiri, bawa sesuatu dari bengkel sebagai tanda niat. Di tangannya ada sebuah baut kecil yang biasa dipakai untuk mengunci roda sepeda. Benda sederhana yang setiap hari ia sentuh. Ia meletakkan baut itu di atas tanah dekat makam. Kalau memang ada jalan, aku hanya ingin cukup, bukan kaya. Cukup untuk keluarga. Tak ada suara jawaban, tak ada penampakan. Hanya sunyi yang terasa lebih tebal dari biasanya. Namun di tengah kesunyian itu, ia merasa seperti sedang didengar. Perasaan itu bukan seperti melihat sesuatu, lebih seperti kesadaran bahwa ia tidak sendirian. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya kalimat yang bukan suaranya sendiri. Jangan tolak yang datang, jangan abaikan panggilan. Pak Arman menelan ludah. Ia tidak tahu apakah itu hanya pikirannya atau sesuatu yang lain. Angin kembali berembus, kali ini lebih pelan. Jangkrik berhenti berbunyi sesaat, lalu kembali lagi seperti biasa. Ia berdiri cukup lama, sebelum akhirnya berbalik pulang. Sepanjang jalan kembali ke rumah, ia merasa langkahnya lebih ringan sekaligus lebih berat. Ringan karena merasa sudah melakukan sesuatu. Berat karena ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang baru saja ia mulai. Pagi setelah malam Jumat Kliwon itu datang seperti biasa. Matahari tetap terbit dari balik pohon bambu. Ayam tetap berkokok, dan Bu Sari tetap menanak nasi di dapur. Namun bagi Pak Arman, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia tidak bisa menjelaskan apa, hanya seperti udara yang sedikit lebih berat saat ia menarik napas. Ia membuka pintu seng bengkel seperti biasanya. Engselnya berderit pelan. Ia menyapu lantai, menata kunci pas, lalu memeriksa pompa angin. Semuanya tampak normal. Belum lama ia duduk, seorang pelanggan datang. Bapak-bapak dari kampung sebelah yang jarang terlihat di gang itu. "Ini bisa dibenerin, Mas, rantainya sering loncat." Pak Arman mengangguk dan langsung bekerja. Tak sampai setengah jam, sepeda itu kembali mulus. Bapak itu membayar tanpa banyak bicara, bahkan memberi sedikit lebih. Belum sempat ia duduk lagi, dua anak sekolah datang hampir bersamaan. Lalu satu lagi, lalu seorang ibu yang ingin mengganti ban sepeda anaknya. Menjelang siang, bengkel yang biasanya lengang justru terasa sempit. Bangku kayu depan bengkel terisi, orang-orang mengobrol sambil menunggu giliran. Pak Arman bekerja tanpa banyak berpikir. Tangannya sibuk, keningnya berkeringat, tapi hatinya mulai terasa hangat. Sudah lama ia tidak merasakan hari seramai ini. Saat Bu Sari keluar membawa teh, ia terlihat terkejut. "Ramai sekali, Pak." Pak Arman hangat tersenyum, berusaha terlihat biasa saja. Mungkin lagi musimnya. Namun dalam hati, ia teringat malam di makam itu. Sore harinya, uang di laci lebih banyak dari biasanya. Ia menghitungnya 2 kali, seolah takut salah lihat. Malam datang, dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia menutup bengkel dengan rasa lega. Hari-hari berikutnya, keanehan kecil mulai terasa. Bengkel tetap ramai, bahkan lebih ramai. Beberapa pelanggan datang dari kampung yang tidak terlalu dekat. Katanya mereka mendengar dari orang lain bahwa hasil kerja Pak Arman rapi dan awet. Padahal ia merasa tidak melakukan sesuatu yang berbeda. "Mas, bisa servis sekarang? Soalnya besok mau dipakai jauh," kata seorang pemuda suatu malam, hampir pukul 9. Biasanya, Pak Arman sudah menutup bengkel setelah Isya, tapi entah kenapa ia teringat kalimat itu. Jangan tolak yang datang. Ia membuka kembali pintu seng yang sudah setengah tertutup. "Ya sudah, sini." Sejak malam itu, pelanggan seperti tidak mengenal waktu. Ada yang datang setelah maghrib, ada yang datang hampir jam 10. Aneh, tapi tidak ada yang terasa benar-benar ganjil. Mereka tetap manusia biasa, wajah-wajah yang bisa dikenali. Hanya saja jumlahnya seperti tak habis. Bu Sari mulai sedikit khawatir. "Pak, jangan terlalu malam. Raka sudah jarang lihat ayah sebelum tidur." Pak Arman mengangguk, tapi ketika ada suara sepeda berhenti di depan bengkel, kakinya seperti otomatis melangkah. Rezeki memang mengalir. Cicilan koperasi terbayar tepat waktu. Tagihan listrik lunas, bahkan Pak Arman bisa membelikan Raka lampu warna-warni untuk lomba sepeda hias. Malam lomba itu, Raka terlihat paling bahagia. Sepedanya berkelap-kelip di bawah cahaya lampu kampung. Pak Arman berdiri di tepi jalan, menatap anaknya dengan dada penuh kebanggaan. "Terima kasih ya," teriak Raka sebelum barisan mulai berjalan. Hati Pak Arman menghangat. Mungkin ini jawaban doa, pikirnya. Namun perlahan, hal-hal kecil mulai mengusik. Suatu malam, ketika sedang memperbaiki gir sepeda di bawah lampu bengkel yang temaram, ia merasa udara di dalam ruangan lebih dingin dari biasanya. Padahal angin hampir tidak bertiup. Ia berhenti sejenak, menggosok lengannya. Dari sudut mata, ia seperti melihat bayangan bergerak di dekat rak ban. Ketika ia menoleh penuh, tidak ada apa-apa. Hanya capek, gumamnya. Beberapa hari kemudian, Raka mendekat saat Pak Arman sedang bekerja malam. "Ya, itu siapa yang berdiri di belakang ayah?" Tangan Pak Arman terhenti. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya dinding papan dan bayangan alat-alat yang tergantung. "Tidak ada siapa-siapa, Nak. Jangan bercanda." Raka mengerutkan dahi. "Tadi ada, kayak orang tinggi." Pak Arman tertawa kecil, meski tengkuknya terasa dingin.
kamu kebanyakan nonton cerita seram. Ia menyuruh Raka masuk ke rumah. Malam itu, saat menghitung uang, ia kembali mencium bau tanah basah. Seperti bau setelah hujan, padahal hari itu tidak hujan sama sekali. Ia membuka pintu bengkel, melihat keluar. Tanah di gang kering. Bau itu hanya ada di dalam. Ia menutup pintu kembali. Semakin hari, bengkel terasa seperti memiliki napas sendiri. Kadang ketika ia masuk pagi-pagi, beberapa kunci pas sudah bergeser sedikit dari tempatnya. Tidak jatuh, hanya seperti dipindahkan pelan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin karena tikus atau getaran. Namun satu hal yang tak bisa ia abaikan. Setiap kali ia merasa ragu untuk membuka bengkel malam hari, selalu ada pelanggan datang tepat saat ia hendak menutup pintu. Seolah-olah ada yang memastikan ia tidak berhenti. Suatu sore, Pak Karta kembali datang. Sepedanya kali ini baik-baik saja. Ia hanya berdiri di depan bengkel yang kini jauh lebih ramai dibanding pertama kali ia datang. Bagaimana? Sudah mulai hidup? Tanyanya pelan. Pak Arman menelan ludah. Alhamdulillah, lumayan Pak. Pak Karta mengangguk, menatap ke dalam bengkel dengan senyum tipis yang sulit ditebak artinya. Ingat saja, jangan pernah menolak yang datang. Dan jangan pernah mengabaikan panggilan. Kalimat itu kembali diucapkan dengan nada datar. Sebelum Pak Arman sempat bertanya lebih jauh, lelaki tua itu sudah berbalik pergi. Sore itu, matahari tenggelam dengan warna jingga yang lebih pekat dari biasanya. Bayangan bengkel memanjang hingga ke tengah jalan. Di dalam rumah, Bu Sari sedang melipat pakaian. Pak, Ibu senang bengkel ramai lagi, katanya pelan. Tapi Ibu merasa, kamu sekarang seperti jauh. Pak Arman terdiam. Ia memang lebih sering di bengkel. Bahkan saat tidak ada pelanggan, ia merasa perlu duduk di sana, seolah ada yang menunggu. Malam semakin larut. Ketika ia hampir menutup bengkel, terdengar suara sepeda berhenti lagi di depan. Pak Arman tidak lagi merasa terkejut. Ia hanya menarik napas pelan, lalu membuka pintu lebih lebar. Rezeki memang mengalir, namun bersama alirannya, ada sesuatu yang perlahan ikut masuk. Bukan berupa wujud, bukan suara yang jelas, hanya rasa. Rasa bahwa bengkel kecil di ujung gang itu tidak lagi sepenuhnya miliknya. Dan ia, tanpa sadar, mulai terbiasa dengan kehadiran yang tak pernah benar-benar terlihat. Sejak bengkel tak pernah benar-benar sepi, waktu terasa berubah bagi Pak Arman. Siang dan malam seperti tak lagi memiliki batas yang jelas. Lampu bengkel lebih sering menyala daripada padam. Bahkan ketika rumah-rumah di gang itu sudah gelap, cahaya dari ujung gang masih bertahan sendiri. Awalnya warga menganggap itu hal baik. "Wah, bengkelmu sekarang sampai malam, Man. Laris betul," kata Pak RT suatu sore sambil tersenyum. Pak Arman hanya mengangguk rendah hati. Ia tidak menceritakan tentang pelanggan-pelanggan yang datang hampir tengah malam. Ia juga tidak menceritakan tentang perasaan aneh yang sering muncul ketika ia bekerja sendirian. Malam-malam tertentu, setelah pelanggan terakhir pergi, ia sengaja menunda menutup pintu. Duduk sebentar di bangku kayu, membiarkan kipas angin kecil berputar pelan. Ia seperti menunggu sesuatu, meski tak tahu apa. Dan hampir selalu, suara itu datang. Bukan suara keras, hanya bunyi kecil yang membuat bulu kuduknya meremang. Kadang seperti rantai sepeda bergeser pelan. Krek, krek. Kadang seperti pompa angin ditekan perlahan. Sss, sss. Pertama kali mendengarnya, ia langsung berdiri dan memeriksa setiap sudut bengkel. Ia memeriksa sepeda-sepeda yang sedang dititip servis. Semuanya diam, tidak ada yang bergerak. Namun ketika ia kembali duduk, suara itu terdengar lagi. Lebih pelan, seperti berasal dari belakangnya. Sejak itu ia berhenti mencari sumbernya. Ia hanya membiarkan. Suatu malam, hampir pukul 12, seorang pemuda datang dengan sepeda balap yang bannya bocor. Wajahnya pucat, tapi tetap tersenyum sopan. "Maaf Pak, tahu sudah malam, tapi besok pagi mau dipakai jauh." Pak Arman sempat ragu. Bu Sari sudah beberapa kali mengingatkan agar ia tidak terlalu larut. Namun kalimat itu kembali terngiang. Jangan tolak yang datang. Tidak apa-apa, taruh saja. Saat ia memompa ban sepeda itu, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong, seolah seluruh kampung menahan napas. Pemuda itu berdiri terlalu diam, tidak bermain ponsel, tidak mengobrol, hanya memandang ke arah dalam bengkel. "Rumah Bapak di sini juga?" tanyanya tiba-tiba. "Iya." "Enak ya, dekat." Nada suaranya datar, sulit ditebak maksudnya. Setelah selesai dan dibayar, pemuda itu pergi tanpa banyak kata. Anehnya, suara langkah sepedanya tidak terdengar menjauh, hanya sunyi yang kembali memenuhi gang. Pak Arman berdiri di depan bengkel, mencoba melihat ke ujung jalan. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin ia sudah belok cepat, pikirnya. Ia menutup pintu seng perlahan. Namun saat hendak mematikan lampu, terdengar suara lain dari dalam rumah. Suara Raka. "Ayah." Panggilannya pelan, seperti orang yang berbicara dalam tidur. Pak Arman membuka pintu penghubung ke rumah. Raka memang tertidur.
Wajahnya berkeringat sedikit, tapi napasnya teratur. "Ayah di sini," bisiknya, sambil menyelimuti anaknya. Saat kembali ke bengkel untuk mematikan lampu, ia mencium bau tanah basah lagi. Kali ini lebih kuat, seperti tanah kuburan yang baru digali. Ia berdiri kaku beberapa detik. Lampu neon di atas kepalanya berkedip sekali, lalu stabil kembali. Beberapa hari kemudian, Raka mulai berubah. Anak itu menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi banyak bercerita sepulang sekolah. Kadang ia berdiri di pintu bengkel, memandangi ayahnya bekerja dengan tatapan yang sulit dimengerti. Suatu sore, saat Bu Sari sedang memasak, Raka berbisik padanya. "Bu, yang sering datang malam-malam itu siapa?" "Maksudnya?" tanya Bu Sari sambil terus mengaduk sayur. "Itu, yang berdiri di dekat ayah kalau lagi kerja." Sendok di tangan Bu Sari berhenti bergerak. "Tidak ada siapa-siapa, Nak." "Ada, Bu, tinggi. Diam saja." Sejak malam ketika suara itu memanggil namanya, Pak Arman tidak pernah benar-benar merasa sendiri di bengkel. Bahkan saat siang hari ramai dan cahaya matahari masuk lewat celah atap seng, ada perasaan tipis seperti sedang diperhatikan dari sudut yang tak terlihat. Namun rezeki terus mengalir. Uang di laci semakin tebal. Ia bahkan mulai berpikir untuk memperbesar bengkel, menambah etalase kecil untuk menjual onderdil baru. Beberapa pelanggan menyarankan hal itu. "Sayang, Man, sudah ramai begini sekalian saja tambah stok, biar makin lengkap," kata seorang pelanggan tetap. Saran itu terdengar masuk akal. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, masa depan tampak sedikit lebih terang. Tapi di dalam rumah, suasana perlahan berubah. Raka sering mengeluh pusing. Kadang ia demam ringan tanpa sebab jelas. Bu Sari membawanya ke puskesmas, tapi dokter hanya bilang mungkin kelelahan. "Anaknya kurang istirahat," kata dokter singkat. Kurang istirahat. Padahal Raka tidur lebih cepat dari biasanya. Ia justru sering tertidur di ruang tengah sebelum Isya, seolah kehabisan tenaga. Suatu malam ketika Pak Arman sedang mengganti giar sepeda pelanggan, Bu Sari keluar dengan wajah cemas. "Pak, Raka panas lagi." Pak Arman menoleh, tangannya masih memegang kunci pas. Di depannya sepeda belum selesai. Pemiliknya menunggu di bangku. "Sebentar lagi selesai, Bu." Bu Sari terdiam beberapa detik, lalu kembali masuk tanpa berkata apa-apa. Ada rasa tak enak menyelinap di dada Pak Arman. Namun ketika ia hampir menaruh alat dan masuk ke rumah, suara sepeda lain berhenti di depan bengkel. Seorang pria asing turun, membawa sepeda tua dengan roda belakang miring. "Masih buka, Pak?" Pak Arman berdiri kaku. Ia tahu ia bisa saja menolak malam itu. Ia punya alasan, anaknya sakit. Namun kalimat itu kembali datang, seperti bisikan yang tak bisa ditolak. Jangan pernah menolak yang datang. Tangannya terasa berat, tapi ia tetap mengangguk. "Iya, taruh saja." Malam semakin larut. Satu persatu sepeda selesai. Ketika akhirnya ia masuk ke rumah, Raka sudah tertidur dengan tubuh panas. Bu Sari duduk di sampingnya, menyeka kening anak itu dengan kain basah. "Ayah tadi dengar kamu dipanggil," ucap Bu Sari pelan, tanpa menatapnya. Pak Arman terdiam. Tadi waktu ayah di bengkel, Raka manggil keras sekali, tapi ayah tidak keluar. Jantung Pak Arman berdegup lebih cepat. "Ayah tidak dengar," jawabnya pelan. Bu Sari akhirnya menoleh. Tatapannya bukan marah, tapi kecewa yang tertahan. "Pak, jangan sampai bengkel lebih penting dari rumah." Kalimat itu seperti menampar pelan. Malam itu, ketika kembali ke bengkel untuk mematikan lampu, ia berdiri cukup lama di tengah ruangan. Bau tanah basah kembali tercium, lebih pekat. Ia menatap sudut tempat baut kecil dulu sering disimpan sebelum ritual malam itu. Tiba-tiba terlintas pikiran, bagaimana kalau ia berhenti saja? Bagaimana kalau ia tidak lagi membuka bengkel sampai larut? Keesokan harinya, ia mencoba. Selepas maghrib, ia menutup pintu lebih cepat. Lampu bengkel dimatikan. Ia duduk di ruang tengah bersama Raka yang mulai membaik. Hatinya terasa lebih ringan. Namun tepat pukul 8 malam, terdengar suara sepeda berhenti di depan. Sekali, dua kali, lalu ketukan pelan di pintu seng. Tok, tok, tok. Pak Arman menahan napas. Ia tidak bergerak. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Bu Sari memandangnya. "Tidak usah dibuka," bisiknya. Ketukan berubah menjadi suara rantai sepeda yang digeser kasar. Krek, krek. Pak Arman bangkit perlahan. Kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu yang bukan kehendaknya. "Pak, jangan." Suara Bu Sari bergetar. Namun ia tetap melangkah. Ia membuka pintu seng. Di luar tidak ada siapa-siapa. Gang kosong. Lampu-lampu rumah sudah padam. Angin malam berhembus pelan. Tapi tepat di depan bengkel, berdiri sebuah sepeda tua. Sendirian, tanpa pemilik. Rantai belakangnya berputar pelan, padahal tak ada yang menyentuh. Pak Arman mundur satu langkah. Jantungnya terasa hampir meledak. Tiba-tiba di dalam kepalanya terdengar suara yang sama seperti malam itu. "Jangan abaikan tanggilan."
Sepeda itu perlahan roboh ke samping dengan bunyi pelan. Bruk, lampu bengkel yang tadi ia matikan tiba-tiba menyala sendiri. Setelah malam sepeda tanpa pemilik itu, Pak Arman tidak pernah lagi mencoba menutup bengkel lebih awal. Bukan karena ingin, tapi karena takut. Setiap kali maghrib tiba dan azan berkumandang dari musola ujung gang, hatinya selalu berdebar. Ia ingin duduk bersama Raka, ingin membantu Bu Sari di dapur, ingin kembali pada rutinitas sederhana seperti dulu. Namun begitu jam menunjukkan lewat Isya, selalu ada saja yang datang. Kadang orang yang jelas wujudnya, kadang hanya suara sepeda berhenti, lalu sosok yang tak banyak bicara. Dan selalu, pekerjaan itu tidak bisa ditunda. Kondisi Raka tidak juga membaik. Demamnya datang dan pergi seperti gelombang. Kadang pagi ia terlihat segar, bahkan bisa bercanda. Tapi menjelang malam, tubuhnya kembali hangat, wajahnya pucat, dan matanya sayu. Bu Sari mulai terlihat semakin kurus. Ia jarang tidur nyenyak. Setiap malam ia duduk di samping Raka, mendengarkan napas anaknya. "Pak, kita bawa ke rumah sakit kota saja," katanya suatu sore dengan suara pelan. Pak Arman menghitung uang di laci. Ada cukup untuk biaya awal. "Iya, besok pagi kita berangkat." Namun malam itu, sebelum sempat benar-benar istirahat, seorang pria datang dengan membawa 5 sepeda sekaligus di atas bak motor. "Pak, bisa dibantu? Ini sepeda anak-anak panti. Besok mau dipakai acara. Saya dengar bengkel Bapak paling bagus di sini." 5 sepeda. Upahnya disebutkan cukup besar. Sangat besar untuk ukuran bengkel kecil di ujung gang. Pak Arman terdiam cukup lama. Di dalam rumah, Raka baru saja tertidur setelah menangis menahan pusing. "Jangan tolak yang datang." Kalimat itu kembali muncul. Ia menutup mata sesaat. "Baik, taruh saja." Malam itu ia bekerja tanpa henti. Rantai diganti, rem diperbaiki, ban dipompa. Tangannya bergerak seperti mesin, keringat membasahi bajunya. Sekali waktu ia mendengar Raka batu keras dari dalam rumah. Tangannya sempat berhenti. Namun suara lain, yang tidak terdengar oleh siapapun selain dirinya, berbisik pelan. "Sedikit lagi." Ketika pekerjaan selesai, hampir pukul 3 pagi, pria itu sudah tidak ada. Uang tergeletak api di atas meja kerja. Pak Arman tidak ingat kapan pria itu pergi. Ia masuk ke rumah dengan tubuh lelah dan hati yang tak bisa ia jelaskan. Raka tertidur dengan napas berat. Bu Sari memandang suaminya lama. "Pak, kamu dengar Raka manggil lagi tadi?" Pak Arman menunduk. Ia memang mendengar. Namun ia memilih tidak bergerak. Keesokan paginya, Raka tiba-tiba kejang. Tubuh kecil itu kaku di atas kasur. Matanya terpejam rapat. Bu Sari panik, berteriak memanggil Pak Arman. "Pak, Pak." Pak Arman berlari dari bengkel, hampir menjatuhkan kunci pas di tangannya. Ia menggendong Raka, tubuh anak itu panas seperti bara. Tetangga berdatangan, seseorang membantu mencarikan mobil untuk membawa ke rumah sakit kota. Perjalanan terasa sangat panjang. Di kursi belakang, Pak Arman memeluk Raka yang napasnya tersengal. "Bertahan, Nak. Ayah di sini." Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut kehilangan. Di rumah sakit, dokter memeriksa dengan wajah serius. Infeksinya cukup berat. Sudah berapa lama panasnya naik turun? Pak Arman tidak bisa menjawab. Ia tahu jawabannya. Sudah terlalu lama. Dokter menyarankan rawat inap. Biayanya besar. Uang dari 5 sepeda semalam cukup untuk uang muka. Pak Arman duduk di lorong rumah sakit, menatap lantai putih yang terasa dingin. Bau obat menusuk hidung. Ia teringat setiap malam yang ia habiskan di bengkel. Setiap panggilan yang ia pilih untuk jawab. Setiap suara anaknya yang ia abaikan. Di dalam kepalanya, ia mulai melihat pola yang tak pernah ingin ia akui. Setiap kali uang besar masuk, Raka jatuh sakit. Setiap kali bengkel sangat ramai, malam di rumah terasa lebih sunyi. Ia teringat malam pertama di makam itu, baut kecil yang ia letakkan di tanah. Ia tidak pernah diminta menandatangani apapun, tidak ada tulisan, tidak ada saksi. Namun kini ia mulai memahami. Harga itu memang tidak pernah tertulis, tapi selalu dibayar. Beberapa hari di rumah sakit, kondisi Raka sempat membaik. Ia bahkan sempat tersenyum lemah. "Ayah jangan kerja malam-malam lagi," bisiknya pelan. Kalimat itu seperti jarum menusuk dada Pak Arman. "Iya nak, ayah janji." Namun ketika ia pulang sebentar ke rumah untuk mengambil pakaian, ia mendapati bengkel sudah dipenuhi 2 sepeda yang entah datang dari mana. Pintu terkunci, tidak ada jejak siapapun. Sepeda-sepeda itu berdiri rapi di dalam. Lampu bengkel menyala sendiri,
Dan bau tanah basah itu lebih kuat dari sebelumnya. Pak Arman berdiri di... Raka masih terbaring di ruang rawat ketika Pak Arman kembali ke rumah sore itu. Tubuh anak itu memang sudah tidak kejang, tapi wajahnya pucat dan matanya cekung. Dokter bilang masa kritis belum sepenuhnya lewat. Besok kita lihat perkembangan malam ini, ucap dokter singkat. Kalimat itu terus terngiang di kepala Pak Arman. Di rumah, bengkel berdiri seperti biasa. Pintu seng tertutup, tapi dari celah bawah terlihat cahaya lampu menyala. Padahal ia yakin sudah mematikannya sebelum berangkat ke rumah sakit. Ia berdiri cukup lama di depan pintu. Angin sore berembus pelan. Tidak ada pelanggan. Tidak ada suara sepeda. Hanya suasana yang terasa terlalu tenang. Perlahan, ia membuka pintu. Lampu benar-benar menyala. 2 sepeda yang tadi berdiri rapi masih ada di tempatnya. Lebih bersih dari sebelumnya. Seolah sudah dilap. Pak Arman tidak masuk. Ia hanya berdiri di ambang pintu, nafasnya terasa berat. Aku tidak minta ini, gumamnya pelan. Namun kata-kata itu terdengar kosong, bahkan bagi dirinya sendiri. Malamnya, ia kembali ke rumah sakit. Bu Sari menatapnya lelah. Bengkel bagaimana? Biasa, jawabnya pendek. Ia tidak ingin menceritakan tentang lampu yang menyala sendiri. Tentang sepeda yang muncul tanpa pemilik. Sekitar pukul 8 malam, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Selamat malam Pak Arman, saya dari Sekolah Al-Hidayah. Kami dapat rekomendasi bengkel Bapak. Ada 20 sepeda murid yang perlu diservis. Kalau bisa selesai dalam 3 hari. Pak Arman terdiam. 20 sepeda. Bayarannya disebutkan. Jumlahnya cukup untuk melunasi seluruh sisa cicilan koperasi. Bahkan cukup untuk biaya rawat Raka sampai sembuh. Bagaimana Pak? Kami bisa antar malam ini. Malam ini. Pak Arman menoleh ke arah ranjang Raka. Anak itu tertidur dengan selang infus di tangan kecilnya. Bu Sari memperhatikan perubahan wajah suaminya. Siapa? Pesanan besar. Jawabnya pelan. Pak, suara Bu Sari mulai bergetar. Jangan sekarang. Pak Arman menunduk. Kepalanya terasa penuh. Ia tahu betul setiap pesanan besar selama ini selalu diikuti sesuatu. Namun ia juga tahu, uang itu sangat dibutuhkan. Di kepalanya, 2 suara seperti saling bertabrakan. Yang satu berkata, ini kesempatan untuk keluarga. Yang lain berbisik, harga selalu mengikuti. Baik, antar saja ke bengkel. Akhirnya ia berkata ke telepon. Tangannya gemetar setelah menutup panggilan. Bu Sari menatapnya lama. Tidak marah, hanya lelah. Kamu mau ke rumah? Pak Arman mengangguk. Ayah sebentar saja. Habis itu kembali. Ia berdiri, mengusap kepala Raka. Bertahan ya nak. Raka tidak menjawab. Di rumah, suara bak mobil terdengar memasuki gang. Satu persatu sepeda diturunkan. Banyak, terlalu banyak untuk bengkel sekecil itu. Beberapa tetangga mengintip dari balik jendela. Wah, makin besar saja bengkelnya. Terdengar bisik-bisik. Pak Arman mulai bekerja tanpa bicara. Rantai, rem, gear, ban. Tangannya bergerak cepat, seolah ada tenaga tambahan yang mendorongnya. Lampu bengkel terasa lebih terang dari biasanya. Udara di dalam ruangan semakin dingin. Sekitar pukul 11 malam, saat ia sedang membetulkan rem sepeda kecil berwarna biru, ia mendengar suara yang sangat ia kenal. Ayah, jelas, itu suara Raka. Perjalanan ke rumah sakit malam itu terasa seperti lorong panjang yang tak berujung. Pak Arman duduk di jok belakang motor tetangganya. Angin malam menampar wajahnya, tapi ia tak merasakan apa-apa. Di kepalanya hanya ada satu kalimat yang berputar tanpa henti. Cukup. Ia sudah bilang cukup. Tapi apakah cukup itu masih ada artinya? Sesampainya di rumah sakit, lorong IGD terlihat lebih terang dari biasanya. Bau obat dan cairan pembersih menusuk hidung. Bu Sari berdiri di depan pintu ruang perawatan. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Pak, suaranya pecah. Langkah Pak Arman terasa goyah saat mendekat. Di dalam ruangan, beberapa perawat berdiri mengelilingi ranjang kecil itu. Mesin monitor berbunyi tidak teratur. Raka terbaring diam. Tubuhnya begitu kecil di antara kabel dan selang. Dok, suara Pak Arman hampir tak keluar. Seorang dokter menoleh dengan wajah yang sudah terlalu sering menyampaikan kabar serupa. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalimat itu pelan, tapi cukup untuk membuat dunia runtuh.
Monitor di samping ranjang berbunyi panjang. Datar. Tak ada lagi gerak di dada kecil itu. Busari menjerit pelan, seperti suara yang dipatahkan sebelum sempat terbang tinggi. Ia memeluk tubuh Raka yang mulai dingin, memanggil namanya berkali-kali, seolah anak itu hanya tertidur terlalu dalam. Pak Arman tidak langsung menangis. Ia hanya berdiri. Diam. Matanya kosong. Dalam kepalanya, tidak ada suara bisikan lagi. Tidak ada. Jangan berhenti. Tidak ada rantai berputar. Hanya sunyi. Pemakaman dilakukan keesokan harinya di tanah kuburan kampung. Warga datang. Sebagian dengan wajah simpati. Sebagian lagi dengan tatapan yang sulit dibaca. Kasihan. Lagi laris-larisnya usaha. Terdengar bisik pelan. Kalimat itu menancap seperti duri. Pak Arman berdiri di dekat liang lahat saat tanah merah menutup tubuh anaknya. Bau tanah basah memenuhi udara. Bau yang sama yang sering ia cium di bengkel. Kini ia tahu dari mana bau itu selalu datang. Dari sesuatu yang menunggu dibayar. Dan ia telah membayarnya. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah terasa seperti ruang kosong yang terlalu luas. Mainan Raka masih ada di sudut ruang tengah. Sepeda kecil dengan lampu warna-warni terparkir di dekat dinding. Busari lebih banyak diam. Ia tetap melakukan pekerjaan rumah, tapi tanpa suara, tanpa nyanyian kecil yang biasa ia gumumkan. Pak Arman hampir tak menyentuh bengkel selama 3 hari. Namun pada hari keempat, suara sepeda kembali terdengar di depan rumah. Tok tok. Ketukan pelan di pintu seng. Pak Arman duduk kaku di ruang tengah. Busari menatapnya. Ia tahu ketukan itu. Ia tahu apa artinya. Perlahan, ia bangkit dan berjalan ke arah bengkel. Pintu dibuka. Di luar, seorang pelanggan berdiri dengan sepeda rusak. "Maaf Pak, bisa servis?" Pak Arman menatap wajah orang itu lama. Biasa, tidak ada yang aneh. Tapi di belakangnya, gang terasa lebih gelap dari biasanya. Ia menoleh sebentar ke dalam rumah. Busari berdiri di ambang pintu. Mata sembab, wajahnya hampa. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Pak Arman tidak mendengar bisikan apapun. Tidak ada larangan untuk menolak. Tidak ada dorongan untuk menerima. Hanya keheningan. Ia menatap kembali pelanggan itu. "Maaf," ucapnya pelan. Bengkel tutup. Lelaki itu terlihat heran. "Tapi katanya di sini paling bagus." Sudah tutup. Ia menutup pintu seng perlahan. Di dalam, tidak ada suara apapun. Tidak ada rantai bergerak. Tidak ada lampu berkedip. Hanya bengkel kecil dengan sepeda-sepeda yang belum selesai diperbaiki. Dan bau tanah yang perlahan memudar. Hari-hari berikutnya, kabar tentang bengkel yang tutup menyebar cepat. Beberapa pelanggan mencoba datang lagi. Tapi Pak Arman tidak pernah membuka. Papan nama bengkel sepeda Jaya Lancar tetap tergantung. Tapi pintunya selalu terkunci. Sebulan berlalu. Uang simpanan menipis. Namun Pak Arman tidak pernah kembali ke makam di pinggir sawah. Ia bahkan tak pernah lagi melewati jalan itu. Suatu sore, ia duduk sendirian di bangku depan bengkel yang tak lagi berfungsi. Matahari tenggelam pelan, warna jingga memantul di seng yang mulai berkarat. Ia menatap tangannya. Tangan yang dulu ia banggakan karena mampu menghidupi keluarga. Kini terasa kosong. Ia akhirnya menangis. Bukan tangisan keras. Hanya air mata yang jatuh tanpa suara. Ia sadar satu hal yang paling menyakitkan. Pesugihan itu bukan sekedar memanggil sesuatu untuk datang. Ia adalah keputusan kecil yang diulang berkali-kali. Keputusan untuk lebih memilih suara dari luar dibanding panggilan dari dalam rumah. Keputusan untuk mengutamakan angka di laci dibanding tangan kecil yang menggenggamnya. Yang datang bukan makhluk menyeramkan. Yang pergi bukan hanya rezeki. Yang hilang adalah waktu. Dan waktu tak pernah bisa ditebus. Beberapa bulan kemudian, bengkel itu benar-benar kosong. Debu mulai menempel di rak. Pompa angin berkarat.
Lampu tidak pernah lagi menyala malam hari. Warga tak lagi berbisik soal kelarisan. Mereka hanya mengangguk pelan jika melewati rumah itu. Pak Arman kini bekerja membantu di sawah Pak Lurah. Upahnya kecil. Tapi ia pulang sebelum maghrib. Ia duduk di ruang tengah bersama Bu Sari setiap malam. Meski kursi kecil milik Raka selalu terasa terlalu kosong. Suatu malam, saat angin berembus pelan dan gang kembali sunyi seperti dulu, Pak Arman mendengar sesuatu dari arah bengkel. Ia menahan napas. Tidak ada suara rantai. Tidak ada pompa angin. Hanya kayu tua yang mengembang karena udara malam. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya ia tidak merasa diawasi. Karena yang dulu menjaga bengkel itu bukan benar-benar penjaga rezeki, melainkan saksi dari pilihan-pilihannya sendiri. Dan kini, ketika tak ada lagi yang bisa diambil, penjaga itu pun pergi. Bengkel itu memang pernah terlalu laris. Tapi tak ada rezeki yang layak ditukar dengan amanah. Dan Pak Arman harus belajar dengan cara yang paling sunyi. Bahwa kehilangan terbesar bukan datang saat sesuatu diambil secara paksa, melainkan saat kita sendiri yang menyerahkannya perlahan-lahan.